Yang pengen tanyakan adalah yang pertama keutamaan sholat tarawih, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Asal usulnya bagaimana? Dan asal usulnya tuh bagaimana sih? Ada ceritanya pasti kan ya, Ustaz? Ya, ada ceritanya. Waduh, Ustaz. Baik. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi. Alhamdulillah, ketemu lagi Ustaz Imam Al-Ghazali. Masya Allah, Ustaz ya. Sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Masya Antum Allah. sehat ya? Sehat, alhamdulillah, Masya Allah, Ustaz ya. Karena dibangi selalu dengan olahraga, Ustaz. Ya harus olahraga gitu ya. Iya dah, Ustaz. Walaupun apa sih Minimal namanya? sebulan sekali. Sebulan sekali ya minimal ya. Ya walaupun nanti untuk menjelang bulan Ramadan, pas Ramadannya ketika kita mau olahraga atau tidak itu tergantung dari diri kita, Ustaz ya. Kuat atau enggak kan yang tahu kan diri kita sendiri, Ustaz. Kalau nggak kuat yang ringan-ringan. Ya, contoh, yang penting tetap istirahat gitu kan. Contohnya, Ustaz. Ya push up di dalam di dalam rumah kan bisa. Iya bisa ya. Berapa kali? 5 kali pagi. Sehari 50 kali lah, Ustaz. 50 kali ya? Iya. Itu berat akhi kalau bagi anak. 10 kali itu gini, Ustaz. Pagi 10. Pagi 10 ya. Iya. Siang 10. Sore 10. Malam 10, mau tidur 10. 5, Ustaz. Atlet tuh nanti jadinya tuh. Sehat, Ustaz ya. Salah, Ustaz ya. Masih sibuk aja terus, Ustaz ya? Alhamdulillah masih sibuk. Alhamdulillah, Biasa. Ramadan pun masih tetap, Ustaz ya? Iya, insyaallah. Insyaallah, Ustaz ya. Nah, ngomongin bulan Ramadan, masih bulan Syaban, Ustaz ya? Sebentar lagi insyaallah menghitung hari kita masuk bulan Ramadan, Ustaz ya. Nah, insyaallah bulan Ramadan tuh di mana seluruh umat di dunia, Ustaz ya, Masya Allah ya, menantikan bulan yang satu ini, Ustaz. Ya kan? Iya, benar. Selain bulan penuh kebaikan, ya kan? Bulan-bulan yang penuh apa sih, Ustaz? Selain penuh kebaikan, penuh pahala, insyaallah. Penuh pahala, penuh ampunan. Penuh ampunan. Dan seperti diketahui juga untuk bulan Ramadan itu memang identik dengan puasa, saat ya kan? Identik juga dengan hal-hal yang kita pengen berbuat baik, ya kan, saat ya? Dan ada juga yang paling apa sih afdol kayaknya, sholat tarawih, Ustaz. Masya Allah. Sholat tarawih terkenal di bulan Ramadan. Iya, terkenal di bulan Ramadan karena memang ibadah setahun sekali, Ustaz ya. Iya. Dimana ada sholat tarawih, ada juga puasa, namanya juga bulan Ramadan, Ustaz. Nah ini, Ustaz, yang pengen Anda tanyakan sama antum nih, Ustaz, yang masih menjadi apa namanya ya, menjadi apa sih pertanyaan buat Anda pribadi, Ustaz ya. Di antaranya keutamaan sholat tarawih, terus ada juga yang bab masalah rakaat tarawih, Tapi ini nanti kita jawab, antum jawab nanti terakhir, Ustaz ya. Satu-satu, Ustaz ya. Yang pengen tanyakan adalah yang pertama keutamaan sholat tarawih, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Asal usulnya bagaimana? Dan asal usulnya tuh bagaimana sih? Ada ceritanya pasti kan ya, Ustaz ya? Ada ceritanya. Waduh, Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita kebenaran ya di dalam beramal, di dalam berkata-kata. Dan semoga apa yang kita katakan ya semuanya menjadi timbangan amalan kita kelak di akhirat kelak, pemberat amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tayyib. Berbicara masalah tarawih. Masya Allah, ini, Ustaz. Sebentar lagi, Ustaz ya. Wah, Masya Allah. Tentu yang perlu kita ketahui, tarawih ini sebenarnya sholat malam pada umumnya. Sholat malam pada umumnya. Cuma sholat malam pada umumnya, yaitu namanya sholat malam. Akan tapi kalau ketika masuk ke Ramadan ada nama khusus lagi sholat malam. Ini namanya sholat tarawih. Berarti itu di awal malam saja. Secara asal namanya sholat malam. Sholat malam. Sholat malam ya. Sholat malam. Adapun apa namanya keutamaannya sangat banyak sekali. Masya Allah. Di antara keutamaannya kita sebutkan satu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia qama Ramadana, ya salat qiyamul lail di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dalam keadaan mengimani, ya.
dan dalam keadaan ihtisaban, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Di antara dosa-dosa yang telah lalu. Ya, dosa-dosa yang telah lalu. Ini Masya Allah keutamaan yang besar ya. Kalau kita ingin menghapuskan dosa-dosa kita, maka kita sholat tarawih di bulan Ramadan tersebut. Masya Allah. Nah, ya. Itu salah satu dari keutamaan sholat tarawih, Ustaz ya. Adapun asal usulnya, oleh karena itu dalam hadis ini disebutkan ya, barang siapa yang sholat qiyamul lail di bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk Ramadan ya, ada dalam hadis ya Bukhari Muslim ya, maka ketika Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini keluar ke masjid, ya, melakukan sholat qiyamul ini ya, kemudian fasalla bi sholatihi nasun, maka para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, mereka kemudian sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, itu di hari pertama seperti ini. Di hari kedua sama juga ya. Kemudian sahabat disolat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjamaah bersama Rasulullah. Di hari ketiga juga. Di hari ketiga apa? Juga. Kemudian setelah di hari ketiga ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar lagi. Ya, ini yang menjadi pertanyaan Ustaz. Kenapa Ustaz ini? Tidak keluar lagi. Para sahabat menunggu. Maka mana ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar untuk melakukan sholat tarawih ya. Mereka apa? Mereka menunggu. Maka ketika telah masuk waktu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ya, maka mengatakan kepada para sahabat, Ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tahu apa yang kalian lakukan semalam. Kalian menunggu aku ya. Kalian menunggu aku ya. Nah, kemudian apa? Ketahuilah, tidaklah sesuatu yang melarangku untuk keluar pada waktu itu kecuali aku ini takut seandainya sholat malam tersebut ataupun tarawih tersebut Allah wajibkan kepada kalian. Nah, ini sebabnya seperti itu ya. Jadi sebabnya apa? Sebabnya Rasulullah tidak mau kalau suatu yang sunnah kemudian diwajibkan. Allah wajibkan dikarenakan Rasulullah melakukannya setiap hari. Maka Rasulullah nggak keluar. Kenapa? Rahmatan lil ummah. Karena sebagai kasih sayang kepada umat muslimin agar tidak diwajibkan. Ya. Nah, oleh karena itu para ulama ya mengambil istidlal dalam hadis ini bahwasanya apa? Salatut tarawih sunnah. Hukumnya apa? Sunnah ya. Karena apa? Rasulullah takut diwajibkan di sini. Berarti hukumnya apa? Hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Nah, itu diantara asal usulnya. Kemudian datang khilafahnya Abu Bakar ya. Datang khilafahnya Abu Bakar masih dengan hal yang sama ya. Sholat tarawih ini orang-orang melakukannya sendiri-sendiri ya. Ada yang satu orang, jamaahnya ada 2 orang. Pokoknya beda-beda semua. Ada yang sholat di sini, pokoknya jamaah sendiri-sendiri lah. Jamaah sendiri-sendiri ya. Sampai datang ke zamannya Umar. Sampai di zamannya Umar ya. Sampai datang ke zamannya Umar, kemudian Umar memerintahkan para sahabat untuk berkumpul ya, kemudian untuk melakukan sholat tarawih jamaah sebagaimana yang telah dilakukan dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu sampai sekarang ya tarawih dilakukan secara jamaah. Ya, itu setelah Rasulullah tidak keluar lagi itu kemudian dihidupkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat tarawih tersebut. Nah, itu diantara asal usul. Masya Allah, ternyata. Paham ya? Nah, agar tidak tidak diwajibkan ya, oleh Allah Taala. Kan Rasulullah tidak keluar ya setelah itu, akan tapi agar ya tidak diwajibkan, takut diwajibkan. Akan tapi tetap menjadi kesunahan ya yang seharusnya seorang muslim itu harus lakukan ketika di bulan Ramadan ini terutama ya untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Iya, Ustaz. Nah, ngomong masalah sunnah Ustaz ya, hukum sholat tarawih Ustaz ya kan. Nah, terkadang kan orang menggampangkan Ustaz masalah sholat tarawih ini Ustaz, maksudnya ini kan sunnah. Jadi kan ditinggalkan juga nggak apa-apa. Gitu loh Ustaz. Ini bagaimana Ustaz ya, maksudnya kalau ada yang berpendapat seperti itu. Maka kita jawab seperti ini ya. Pernah suatu ketika ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengamini 3 kali amin, ya, mengamini 3 kali amin. Ya, dalam suatu hadis itu disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin 3 kali. Maka setelah ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda mengamini apa wahai Rasulullah? Maka di antara doa yang diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doanya malaikat, yang malaikat mengatakan celaka bagi seseorang yang telah masuk padanya bulan Ramadan, kemudian keluar bulan Ramadan
dengan keadaan dia tidak dihapuskan dosa-dosanya. Maka Rasulullah mengatakan amin. Intinya apa? Celaka. Ini ada kesempatan amal ya untuk menghapuskan dosa, yaitu berupa melakukan salat tarawih. Akan tapi tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Atau tidak dilakukan Ustaz ya. Nah, kalau dia beranggapan sunnah, akan tapi dia rugi gitu, nggak mendapatkan ampunan, nggak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah Ustaz ya. Nah ini Ustaz yang agak apa sih bahasanya? Yang agak apa nih? Agak apa nih ya? Agak bingung ya. Yang mungkin agak bingung untuk orang yang belum tahu, bahkan ada yang sudah tahu pun terkadang masih menjadi macam polemik ya. Polemik Ustaz ya. Iya. Ini sholat rakaat tarawih. Rakaat tarawih. Iya ini Ustaz. Masya Allah. Sebelum kita bahas rakaat tarawih, kita bahas yang lebih agak adem dulu. Bagaimana cara melakukannya, 2 rakaat atau 4? Ini dia Ustaz yang menjadi pertanyaan anak juga Ustaz. 4 rakaat. Dilakukan 2 rakaat salam atau 4 rakaat rakaat salam Ustaz. Nah, yang penting yang pertama Ustaz ya. Terus yang kedua nih Ustaz. Iya. Yang kedua tuh yang afdol ya bahasanya Ustaz, yang lebih afdol ya. Iya. Itu memang dilakukan sholat rakaat tarawih yang benar atau yang afdol itu 11 atau 20 atau ada yang lainnya. Ini nih yang masih menjadi apa sih? Polemik, kebingungan ya. Lebih ke kebingungan sih apa Ustaz? Fadhil Ustaz. Ya. Bismillah ya, kita jawab insyaallah. Adapun pertama kita bahas dulu. Salat tarawih itu dilakukan 2 rakaat salam atau 4 rakaat kemudian salam. Nah, ini kan sebagian kita saudara-saudara kita melakukannya 2 rakaat salam, ada yang melakukan 4 rakaat salam. Ya, maka kita katakan pertama jumhur ulama. Ustaz ya. Kebanyakan ulama mengatakan yang lebih utama adalah 2 rakaat kemudian salam. 2 rakaat salam. Itu yang lebih utama. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Salatul laili masna masna." Salat lail ataupun qiyamul lail ya, salat malam itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau kalian semua atau salah satu di antara kalian takut akan masuk waktu fajar, maka tutup dengan witir. Intinya apa? Di sini yang lebih utama untuk dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebagaimana dalam hadis ini. Iya. Baik. Lalu bagaimana? Ini dia. Yang melakukan 4 rakaat salam. Kemudian salam, ya. Tentu yang pertama kita sebutkan dulu istidlal mereka yang mengatakan sholat tarawih 4 rakaat kemudian salam. Tentu mereka berdalil juga. Di antara dalilnya adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah menggambarkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan wa kana yusalli arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihin wa tulihin, ya. Maka jangan kamu tanya tentang panjangnya salat beliau dan bagusnya salat beliau. Ini disebutkan di sini 4, ya kan? Nah, dipahami oleh sebagian memahami bahwasanya 4 di sini 4 rakaat kemudian salam. 4 rakaat kemudian salam. Nah, sebagian memahami bahwasanya 4 di sini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, ini terjadi khilaf di sini. Maka sebagian memahami yang 4 rakaat salam, maka dia mengamalkan yang 4 rakaat ini. Nah, ada berarti dia bersanggah dari dalil barusan yang Anda berarti sebutkan. Memang yang melakukan 4 rakaat salam itu memang ada dalilnya saja. Nah, meskipun sebagian ulama memahami bukan pemahaman seperti itu. Iya. Akan tapi pemahaman yang maksudnya 4 di sini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan barusan. Salatul lail masna masna. Taib. Adapun hukum sahnya bagaimana? Nah, ini pertanyaan ini apakah sah atau enggak? Jangan sampai kita ini enggak sah ini. Iya, terkadang ini masih yang menjadi juga semacam kayak pertentangan ya. Maka kita pandang dari pandangan madhab ya. Nah, maka kita pandang dari pandangan 4 madhab. Yang pertama, seseorang yang melakukan sholat 4 rakaat kemudian salam, ya, apakah sah sholatnya? Maka kita sebutkan yang pertama, adapun madhab Hanafi, mereka mengatakan bahwasanya tu'addu rak'ataini wa tasih. Madhab Hanafi mengatakan sholatnya yang 4 rakaat salam ini maka dianggap 2 rakaat. Dianggap 2 rakaat. Maksudnya Ustaz? Maksudnya sholatnya sah tetap. Akan tapi nanti dianggap 2 rakaat sholatnya.
Pahalanya dianggap pahala 2 rakaat. Seperti itu. Itu dalam madzhab Bapak Hanafi berarti sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Kenapa? Karena dikatakan tadi jumhur mengatakan yang lebih afdal apa? 2 rakaat salam. Akan tapi kalau dia melakukan 4 rakaat salam dalam madzhab Hanafi apa? Hukumnya sah. Akan tapi dianggap seperti 2 rakaat. Oke. Madzhab Hanafi sah ya. Hanafi. Sah. Kemudian yang kedua Malik. Ya, madzhab Maliki. Madzhab Maliki mengatakan tasihhu wa yakunu tarikan li sunnati tasyahhudi wassalami li kulli rak'atain wa dzalika makruh. Ya. Kalau madzhab Maliki dia mengatakan apa? Hukumnya sah. Hukumnya sah. Sah ya, hukumnya sah. Akan tapi dalam kondisi yang sama, hukumnya juga makruh. Makruh bersama dengan sah. Ya. Maksudnya sah akan tapi makruh gitu loh. Kan kadang kita ada sholat biasa aja ya, sholat fardu kadang seseorang melakukan hal-hal kemakruhan yang membuat sholatnya sah akan tapi makruh ya, seperti halnya seperti ini ya. Orang melakukan 4 rakaat kemudian salam ya, sholat qiyamul lail ini ya, maka dalam Malik hukumnya sah akan tapi makruh. Kenapa makruh? Madzhab Maliki disebutkan di sini karena orang yang melakukan 4 rakaat salam ya, karena sungguhnya dia telah meninggalkan tarikan li sunnatit tasyahud. Dia meninggalkan sunnahnya tasyahud. Kalau kita 2 rakaat salam kan ada tasyahudnya, ya kan? Maka dia meninggalkan sunnah tasyahud dan sunnah salam. Sunnah salam ya. Nah, ya kan? Karena kalau dia melakukan 4 rakaat dia nggak melakukan tasyahud yang keduanya dan salam yang keduanya, ya. Maka ini dianggap sah ataupun makruh akan tapi sah. Sah tapi makruh. Nah, berarti sah dalam 2 madzhab ini udah sah semua kan? Iya, sah. Ya, jadi jangan sampai kita ini kemudian yang ketiga indal Hanabilah dalam madzhab Hambali. Ya. Adapun dalam madzhab Hambali juga tasihhu ma'al karahah. Sah akan tapi makruh. Sah salatnya akan tapi hukumnya Hukumnya makruh. Nah, kemudian yang keempat dalam madzhab Syafi'i, ya ini madzhab Syafi'i mengatakan la tasih. Dalam madzhab Syafi'i tidak sah ya. Ini jelas disebutkan di kitab-kitab mereka, di kitab Hasyiah Bajuri juga ada, di kitab-kitab yang lain juga juga banyak disebutkan. Tidak sah kalau dalam madzhab Syafi'i seorang melakukan sholat tarawih 4 rakaat kemudian salam. Akan tapi jangan mentang-mentang dengan pandangan satu madzhab kemudian kita menyalahkan orang lain. Karena di kalangan madzhab lain dianggap sah. Nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa. Permasalahannya Ustaz ini Ustaz ya, terkadang ketika kita bermazhab Ustaz ya, nanti dibilangnya fanatik Ustaz. Padahal kan dari 3 mazhab juga sah Ustaz ya. Iya. Kan banyak kan menjadi polemik seperti itu Ustaz. Iya, kalau kita madzhab Syafi'i kita amalkan yang madzhab Syafi'i, berarti kita sholat 2 rakaat salam. Tapi jangan semena-mena kita kita menyalahkan yang lain. Karena Karena yang kita anggap tidak sah bagi kita sah bagi madzhab yang lain kan seperti itu. Ya kan? Jadi intinya perkara ini luas, perkara fikih ya kan? Perkara khilaf ya. Perkara khilaf ini luas ya, kita harus tasamuh di situ. Lapang dada di situ ya. Jadi kita udah tahu hukumnya 4 rakaat salam ataupun 2 rakaat salam ya. Ini udah kita bahas dengan pandangan 4 madhab ya sekaligus ya. Hanya satu madhab yang mengatakan tidak sah. Ini Ustaznya udah kayak yang kiranya yang pinggir jurang juga nih. Nah, berarti 3 mazhab sah ya? Iya, 3 mazhab tetap sah. Tetap sah ya. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Nah, kemudian rakaat ya. Nah, belum jawab rakaat. Yang rakaat ini Ustaz. Adapun rakaat salat tarawih, mana sih yang lebih utama ya? 11 rakaat ya ataupun 20 rakaat. Ya. Atau bahkan yang pertama yang harus kita ketahui pertama ya. Para ulama sepakat ya, mereka mengatakan bahwasanya salat tarawih tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Tidak ada batasan tidak membatasi 11, 20 dan sebagainya. Tidak ada batasan. Ya kan? Dikarenakan hadis Rasulullah yang telah kita sebutkan tadi. Salatul laili masna. Salat qiyamul lail itu 2 rakaat sampai antum takut akan masuk waktu fajar, baru antum tutup dengan dengan witir. Ini asalnya seperti ini ya. Asalnya seperti itu. Baik. Oleh karena itu pendapat ya 4 madhab ya, 4 madhab. Kita berbicara tentang 4 madhab ya. Bagaimana sih 4 madhab? Bagaimana ya rakaat tarawih mereka? Maka kita katakan yang pertama madhab Hanafi. Madhab Hanafi mereka berpendapat bahwasanya sholat tarawih 20 rakaat. 20 rakaat ya. Sebenarnya disebutkan oleh Sarkhasi
wa huwa min a'immatil madhhabil Hanafi fa innaha 20 rakaatan siwal witr indana. Sesungguhnya salat tarawih itu dilakukan 20 rakaat selain witir. Itu dalam madhab apa? Hanafi. Taib, dalam madhab Syafi'i juga disebutkan ya bahwasanya apa? Salat tarawih 20 rakaat dalam madhab mereka. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala salatut tarawih sunnatun bi ijma'il ulama. Salat tarawih itu sunnah dengan ijma' semua ulama. Wa madhabuna annaha 20 rakaatan ya. Dan madhab kami madhab Syafi'i sebagaimana madhab ana annaha 20 rakaatan bahwasanya apa? 20 rakaat. Dilakukan 20 rakaat bi asyri taslimat dengan 10 kali salam sebagaimana masyarakat kita yang melakukannya. Wa tajuzu munfaridan wa jama'atan dan boleh dilakukan secara sendiri ataupun berjamaah. Ini disebutkan dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Sekarang mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali juga 20 rakaat. 20 rakaat juga ya. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah ya. Wal mukhtar inda Abi Abdullah yakni Imam Ahmad yang telah dipilih oleh Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad bin Hambal yang telah dipilih oleh Imam Ahmad fiha 20 rakaat bahwasanya tarawih itu ada 20 rakaat. 20 rakaat. Wa bihadza qala Tsauri dengan hal ini maka Tsauri berpendapat dengan itu juga. Wa Abu Hanifah wa Syafi'i begitu juga Abu Hanifah Syafi'i berpendapat 20 rakaat. Wa qala Malik adapun Imam Malik ini yang terakhir berpendapat bahwasanya salat tarawih 36 Imam Malik. Ya, intinya apa? Intinya sebenarnya apa? Enggak ada batasannya, ya. Enggak ada batasannya salat tarawih ini. Enggak ada batasan banyaknya, enggak ada. Thayyib. Adapun lah bagaimana orang yang melakukan salat 11 rakaat? Nah, ini dia, Ustaz. Mana dalilnya? Ada dalilnya, ya. Ada dalilnya juga yang orang yang melakukan 11 rakaat, ya. Dalilnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini dalilnya perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Aisyah mengatakan maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah tidak menambahkan pada Ramadan ataupun selain Ramadan lebih dari 11 rakaat ya. Yusalli arba'an fala tas'ala an husnihin, melakukan 4 rakaat salat, kemudian apa? Kamu jangan menanyakan tentang panjangnya salat beliau dan bagusnya salat beliau. Nah, ini syahidnya di sini apa? La yazid ya, makana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah tidak menambah di Ramadan ataupun selain Ramadan dari 11 rakaat. Dari 11 rakaat. Nah, ini yang menjadi istidlal mereka yang mengatakan bahwasanya apa? Salat tarawih ini apa? Salat tarawih ini 11 rakaat. Baik. Ini enggak apa-apa ya. Yang mau mengamalkan 11 rakaat tidak masalah. Baik. Nah, kemudian kenapa Imam Madhab ini tidak mengambil hadis ini? Ya kan? Iya, kan jelas hadisnya seperti itu, Ustaz. Nah, padahal kan ya seperti antum tadi, maksudnya hadisnya jelas. Nah, kenapa mereka tidak mengambil hadis ini? Tentu mereka lebih paham ya tentang masalah istidlal pengambilan hadis lebih paham ya. Mereka menganggap bahwasanya hadis ini bukan menunjukkan tentang apa? Tentang tahdid ataupun pembatasan rakaat. Enggak menunjukkan tentang pembatasan rakaat. Dalilnya mana? Di hadis yang telah kita sebutkan tadi, Rasulullah sholat qiyamul lail 2 rakaat, 2 rakaat. Sampai apa? Kamu takut masuk fajar, maka tutup dengan witir. Berarti apa? Enggak ada batasannya di sini kan? Enggak ada batasannya. Dalam hadis lain juga disebutkan Rasulullah pernah melakukan sholat 13 rakaat. Ya. Dalam hadis lain juga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa? Ketika masuk akhir Ramadan yajtahid, maka lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam sholatnya. Bisa jadi lebih banyak rakaatnya. Nah, ini di antara hadis-hadis kenapa para ulama tidak mengambil hadis ini, dan mereka berpendapat adapun mereka kenapa 20 rakaat ya, para ulama madhab ini mengambil yang 20 rakaat, mereka mengatakan bahwasanya apa? Dalil mereka adalah ijma'us sahabah, yaitu ijma'nya para sahabat. Nah, kenapa? Karena Umar radhiyallahu anhu ya, pada zaman Umar itu ya, orang-orang disuruh kumpul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk melakukan salat tarawih, dan imamnya disuruh untuk mengimami 20 rakaat. Ya, berarti apa? Ini dari mana asalnya? Dari ijma' sahabat di situ. Ada kesepakatan sahabat, dan ini yang diambil oleh pendapat para madhab ya, 3 madhab, di antaranya madhab Hanafi, madhab Hambali, kemudian madhab Syafi'i yang menyebutkan bahwasanya apa? Salat tarawih itu 20 rakaat ya. Nah, berarti kalau ditanya mana yang lebih utama, ya sama-sama utama semua. Sama-sama. Ya. Ada dalilnya semua ya. Dalilnya ulama madhab yang mengatakan 20 rakaat,
Dalilnya apa? Dalilnya mereka perkataan sahabat ya ataupun ijma, kesepakatan sahabat di situ ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin." Ya. Kalian ambillah sunnahku dan sunnahnya khulafair rasyidin, yaitu siapa? Abu Bakar, Umar. Dan ini termasuk perkataannya siapa yang memerintahkan 20 rakaat? Umar. Ya, berarti sama-sama kita mengikuti apa? Sunnah gitu kan. Dan adapun orang yang berpendapat 11 fadhol, ya silakan ya lakukan 11, akan tapi ya Pak, jangan mengambil ya apa namanya rakaatnya saja. Ya di sini kan disebutkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah 11 rakaat pada Ramadan ataupun selainnya, ya. Akan tapi kita jangan mengambil rakaatnya saja, ambil sifatnya juga. Apa sifatnya setelahnya dikatakan oleh Aisyah, fala tas'al antulihin wa husnihin. Jangan kamu tanya tentang panjangnya dan juga apa? Dan juga bagusnya sholatnya beliau. Berarti yang melakukan sholat 11 rakaat sebagaimana mengambil hadis Aisyah ini, ambil juga sifatnya. Berarti yang sholatnya 11, afdolnya dia melakukan dengan apa? Lebih panjang bacaannya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang melakukan 20 rakaat, ya mereka berpendapat karena apa? Pada waktu itu orang-orang itu tidak sanggup, ya, melakukan sholatnya sebagaimana yang telah disolatkan oleh Rasulullah, ya 11 rakaat, akan tapi dengan sangat panjang sekali. Bahkan bacanya Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, An-Nisa, ya. Maka karena Umar melihat orang-orang itu telah lemah, ya, tidak sanggup untuk mengikuti yang seperti itu, maka diperbanyak rakaatnya, akan tapi bacaannya tidak terlalu panjang. Menjadi 20 rakaat. Menjadi 20 rakaat. Nah, jadi di sini intinya semuanya ada dalilnya, sunnah ya. Iya, Ustaz, ya. Apalagi dalam masalah apa sih? Fikih terutama ya, apalagi masalah sholat sunnah ini tawassuk gitu, luas pembahasannya gitu kan, masalah fikih ya. Apalagi berkaitan tentang masalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Adapun sholat wajib jelas, nggak ada khilaf di sini. Nah, ya, jelas insya Allah. Insya Allah. Berarti memang insya Allah jelas ya, maksudnya di sini apa namanya, kembali lagi dalam ilmu fikih itu memang luas ya. Dan kita harus kembali lagi berlapang dada, Ustaz. Intinya seperti itu, Ustaz, ya. Jangan sampai terjadi apa sih namanya? Gondok-gondokan dan lain sebagainya, Ustaz, ya. Yang salah adalah yang tidak mau sholat. Iya, betul. Yang salah yang tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, Ustaz. Itu yang harus kita perselisihkan di situ. Iya, betul, paham, Ustaz. Masya Allah. Kita dakwai. Iya, berarti kan ini lebih udah jelas ya, Ustaz, ya. Insya Allah juga buat teman-teman udah jelas dengan apa namanya dari pembahasan dari beliau, dari Ustaz Imam yang Masya Allah sudah detail kalau menurut saya, detail ya. Mulai dari puasa. Tayyib, sebelum kita selesaikan ini, kita bacakan perkataan Syekhul Islam. Sangat bagus sekali ya. Dalam masalah apa namanya lapang dada di sini, dalam masalah rakaat tarawih. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wat tarawihu in shallaha kamadhhabi Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad 20 rakaatan." Ya. Kata Syekhul Islam, tarawih jika seseorang itu salat, ya, ingin seperti madhabnya Abu Hanifah, ingin seperti madhabnya Syafi'i, ataupun ingin seperti madhabnya Imam Ahmad, maka 20 rakaat. Ya. Ya, Ustaz. Au kamadhabi Malik sitta wa salasin, atau ingin seperti madhabnya Imam Malik, maka 36 rakaat. 36 ya. Au salasa asyrata, atau 13 rakaat, ataupun 11 rakaat faqat ahsan. Yang melakukan 11 rakaat ataupun 13 rakaat, kata Syekhul Islam, faqat ahsan, maka dia telah bagus, enggak apa-apa karena ada dalilnya di situ. Kama nassa alaihi al-Imam Ahmad li adami tauqifi fayakunu taksiru rakaati wa taqliluha bihasabi tulil qiyami wa qasri. Ya, kata Syekhul Islam di sini sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya salat tarawih itu adamu tauqif, enggak ada batasannya di situ. Enggak ada batasannya. Maka yang dia memperbanyak rakaatnya ataupun menyedikitkannya, maka itu tergantung dengan kepanjangan sholatnya dia ataupun pendeknya sholat dia. Berarti yang dia sholatnya rakaatnya lebih sedikit, berarti bacaannya harus lebih panjang ya. Adapun dia yang yang rakaatnya lebih banyak, berarti bacaannya dia lebih sedikit karena tidak mampu melakukan sedikitnya rakaat dengan panjangnya bacaan itu, sebagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disifatkan oleh Aisyah. Paham ya di sini ya? Insyaallah. Berarti lapang dada di sini. Terserah mau ikut yang mana. Oke, Ustaz. Berarti memang udah jelas ya, jelas
Dan padat maksudnya pembahasan di apa namanya di bab masalah sholat tarawih ini Ustaz ya. Oke Ustaz, Masya Allah. Semoga juga bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman yang juga sedang menonton acara ini Ustaz ya. Ustaz, oke, syukur Ustaz. Terima kasih jazakallahu khairan sudah menyempatkan waktunya lagi. Oke, kita akan mungkin next kita akan bahas apa lagi Ustaz nanti Ustaz ya. Kita masih akan apa namanya? Berbagi lah ya Ustaz ya. Ustaz bakal akan berbagi apa sih namanya? Tentang bab masalah fikih selama Ramadan Ustaz, insyaallah Ustaz ya. Baik Ustaz, kita pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.